mereka cukup cukup intensif gerakannya. Ya, bentar. Nah ini coba apa yang kita pantau dari Facebook anak muda Syiah. Saya udah download dan ada print out cukup banyak. Anak-anak muda yang terpengaruh Syiah ini jadi kurang ajar betul. Mulutnya kotor, kata-katanya kotor. Lihat itu kata-katanya. Malu kita menyebutnya. Dahsyat betul. Memang anak-anak itu diajari akhlak buruk oleh mereka ini. Ya. Kita pantau berbagai macam Facebook mereka. Dan ada yang menarik sekalian. Barangkali di sini ada yang pakar-pakar IT. Ini orang-orang Syiah ini banyak melaporkan ke Facebook. Jadi Facebook ini membuat satu aturan apabila ada Facebook yang dilaporkan dianggap hate speech, ya, pembicaraan yang mengandung kebencian, itu langsung ditutup. Jadi Facebook kawan-kawan ahli sunnah dilaporkan oleh orang Syiah ini ke Facebook, ditutupin sama Facebook. Harusnya di antara kita kalau ada yang ahli, laporkan Facebook Syiah itu ke Facebook supaya ditutup, kan? Bilang hate speech gitu, sama-sama. Ya. Kayaknya kalau kita punya lawan yang cerdas itu kita lebih pintar gitu. Daripada kawan yang bodoh nanti malah kita harus melangkah lebih jauh. Nah ini di dalam tubuh mereka pun ada persaingan yang tidak terbaca oleh banyak orang. Ya, mengapa ada dua komponen ormas Syiah, ada ijabi, ada albi? Ya, pasti di situ ada ketidaksinkronan. Tapi ketika mereka menghadapi sampah, mereka bersatu. Ya, di antara mereka sudah masalah. Perbedaan marja. Kalau ijabi marjanya kayak Lebanon. Kalau abi marjanya ke Iran. Kemudian faktor alma mater. Nah, itu menjadi masalah tentang mereka. Sekarang kita lihat poros penyebaran Syiah. Dan ini dia bisa lewat dakwah, bisa lewat pendidikan, bisa lewat majelis taklim, bisa lewat gerakan-gerakan LSM dan sebagainya. Kalau poros Jakarta dikendalikan oleh Islamic Culture Center, langsung dibawa kedutaan Iran. Jadi kalau saya bikin pola, ya strukturnya kira-kira seperti ini. Jadi apa? Dari kedutaan Iran ke Islamic Cultural Center, kemudian baru ke ormas-ormas dan lain sebagainya dari lembaga-lembaga Syiah ini. Ya, jadi memang peranan kedutaan Iran itu besar sekali. Makanya kalau umat Islam Indonesia ingin menutup Syiah di Indonesia, ya jangan yang dibicarakan ekornya, bicarakan itu kepalanya, ketok kepalanya itu. Ya, tuntut ditutup kedutaan Iran di Jakarta. Nah, dengan cara itu baru kita bisa menghadang gerakan Syiah secara masif. Karena sumbernya di mana? Di kedutaan Iran. Di mana-mana seluruh dunia seperti itu. Ya. Nah, dari sanalah kemudian muncul yayasan-yayasan gerakan-gerakan penerbitan, termasuk pendidikan adalah Zuardi, dipelopori oleh Haidar Bakir. Kemudian poros Jawa Tengah dikendalikan dari Pekalongan. Ya, di situ ada pesantren, ada gerakan ke masyarakat yang pernah diantaranya dibakar oleh masyarakat sekitar sana karena di tengah malam temukan ada banyak janda di sana yang dimutai oleh mereka sehingga jadi janda itu, perempuan dimutai jadi janda itu. Itu mereka bergerak di Jepara, Kendal, Semarang, Yogyakarta, Wonosobo dan sebagainya. Nanti kita lihat datanya. Kemudian Jawa Timur fokusnya ada di Bangil, tapi menyebar di Surabaya, ke Malang, ke Jember dan lain sebagainya. Ya, mengalir dari Bangil. Poros Jawa Barat dikenalkan dari Bandung. Terakhir penelitian lapangan di Bandung menunjukkan satu kabupaten itu ada 31 kecamatan, 11 kecamatan yang sudah dipengaruhi oleh Syiah. Jadi mereka bekerja terus untuk datang ke wilayah-wilayah kampung-kampung itu. Ya. Kemudian pendidikannya, mutahari dan sebagainya.
Ini komunitas Syiah di luar Jawa, poros Bali dan Lombok di atasnya sana, kemudian poros Sulawesi di ujung sana, dan penelitian terakhir dari skripsi di sana bahwa di setiap perguruan tinggi negeri di Makassar itu sudah ada ditemukan para mahasiswa, sejumlah anak mahasiswa yang melakukan kawin kontrak, melakukan mut'ah. Ya, kejadian kemarin ada bapak-bapak telepon saya, Pak Ustadz, saya mengurus di masjid ini, keluarga saya baru mengalami pukulan Ustadz. Apa itu tuh? Jadi keluarganya seorang wanita mahasiswi, karena sudah waktunya menikah, ada lelaki yang datang meminta anak itu. Karena ditanya diem, itu tandanya kan setuju, karena dia masih apa? Perawan. Akhirnya oleh keluarganya disetujulah laki itu untuk dinikahkan dengan anak perempuan ini. Setelah keluarganya pulang, tahu-tahu perempuan ini bilang, saya sudah menikah, saya nggak mau nikah dengan laki itu. Kagetlah mereka, kapan kamu nikah? Orang tua kamu sudah nggak ada yang tahu. Kami sudah nikah, mut'ah katanya. Hah? Akhirnya oleh keluarganya, siapa lakinya? Didatangkan dengan paksa, kemudian disuruh nyerek, kemudian anak perempuan ini ditaruh di Jakarta, dipisahkan. Ini korban. Jelas sudah nggak perawan lagi kan? Hah? Karena korban mut'ah seperti itu. Kemudian poros Sumatera, ya gencar sekali mereka di Medan, Lampung dan sebagainya. Poros Kalimantan juga gencar sekali, terutama di Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Selatan, ya mereka terus bergerak seperti itu. Ini organisasi Syiah berjaringan internasional, Hijabi dan ABI, yang itu sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, struktur-strukturnya kita langsung aja di data-data yang silakan nanti bisa diperbarui karena perkembangan daripada pengurusnya. Nah, ini lembaga pendidikan berskala nasional. Ada Rasul Fikir yang ada di Jogja, Rumah Quran dan Hadis Jamiat Al-Mustafa. Jamiat Al-Mustafa ini lembaga dakwah besar Syiah, pendidikan dan dakwah Syiah umum yang kemudian membuka banyak cabang bisa menggunakan nama Rumah Quran dan Hadis. Hati-hati ini karena banyak orang yang tidak paham, dikiranya Sunni, ternyata Syiah. Kemudian Al-Azwardi yang bergerak dalam pendidikan, ya. Ini berskala nasional. Ini LSM. LSM ini mereka bergerak di tingkat politik seperti Voice of Palestine. Mereka kemarin turun di jalan bela Palestina pada bulan Ramadan. Ada garda kemerdekaan, garda suci merah putih yang kemarin mengumumkan pendaftaran untuk sukarelawan membela Bashar Assad. Ya, makanya tanda kalau ada orang dai membela Bashar Assad itu kemungkinan kuat terkait dengan Syiahnya. Ya. Kemudian Miami ini Majelis Intelektual Agama dan Madhab Indonesia, ini merupakan lembaga yang dibuat oleh Syiah untuk menyaingi MIUMI. Karena MIUMI termasuk leading untuk menangkal Syiah, maka mereka bikin Miami. Ya. Jadi Syiah ini makarnya banyak sekali. Ini kemudian Iranian Corner. Gerak mereka di perguruan tinggi. Iranian Corner ini ibarat seperti perpustakaan gitu. Yang situ ada materi-materi Syiah, ya, buku, CD dan sebagainya. Barakallahu ini Iranian Corner, alhamdulillah mereka akan meresmikan di IAIN yang ada di Surakarta. Oleh kawan-kawan di Surakarta dibatalkan, diprotes sampai akhirnya gagal, diresmikan oleh Duta Besar Iran yang ada di Jakarta itu. Jadi gagal ketika meresmikan ada di Jakarta, tadi di Surakarta. Ini Iranian Corner ini sangat gencar mengalami para mahasiswa di travel haji dan umroh. Terus kalian seringkali karena masyarakat tidak paham kalau ini bukan Syiah, ikut aja. Ada salah satu travel ini yang dibimbing oleh Ustaz Syiah. Ibu-ibu, saya punya datanya.
Yang ikut dalam rombongan itu orang awam, dia janda. Waktu mau berangkat, Ustadz Syia ini bilang, "Ibu, mana mahramnya?" Kata ibu, "Nggak ada Pak Ustadz, saya sendiri." Waduh, bahasa hajinya kok kalau nggak ada mahramnya? Ya gimana dong Ustadz, kita kan nggak ada biaya lagi, cuma sendirian. Kata Ustadznya, "Gini aja deh Bu, kita bisa supaya sah hajinya, kita kawin mut'ah saja. Selama berangkat haji, kita suami istri selama berangkat haji, pulang haji kita udah bubaran." Gimana Pak Ustadz? Gampang, kita berdua bisa saksinya malaikat. Gak usah ngomong sama bapak, sama saudara, gak usah, berdua saja saksinya malaikat. Ya, subhanallah. Jadilah mereka suami istri sepanjang berangkat haji. Coba itu, pulang haji ibu itu bengong-bengong, Ustadznya ganteng, ya, tapi cuma sesaat. Coba itu ya, zina dibenarkan lewat mut'ah. Naudzubillah. Ada ini gerakan lewat gerakan. Di sebagian itu malah menggunakan, di Jakarta itu ada ibu-ibu 100 orang diberangkatkan umroh tapi ke Iran hanya dengan biaya $100. $100, ya. Ya, ini adalah nama-nama kitab Syiah, awalnya penerbit Syiah yang ada di Indonesia, ada 100 lebih sekarang. Ya, penerbit-penerbit Syiah yang menyebarkan buku-buku Syiah. Luar biasa itu. Ya. Oke. Kemudian majalah dan buletin. Mereka aktif sekali di majalah, buletin, bahkan sebagainya disebarkan di pusat-pusat ahli sunnah. Ini contohnya yang mereka terbitkan, cukup bagus, bahasanya komunikatif, dan itu disebarkan oleh mereka di tengah-tengah sebagian ahli sunnah. Ya, jadi mereka sangat aktif di media, bahkan kemudian televisi, di radio dan televisi. Ya, mereka bergerak terus dengan lewat media online, televisi dan sebagainya. Ya, nah, waktu kita akan terbatas. Nah, ini mereka yang ada di partai-partai politik. Ya, gerakan mereka di partai politik. Nah, ini sudah ada pergeseran untuk tahun 2014 ini, belum kita perbarui, ini yang lalu ini. Ya, jadi ini mereka bergerak membela Syiah di parlemen, ya, di partai-partai, bahkan masuk di pemerintah. Ini Kang Aceh yang ada di Nasdem, ya. Oke, barangkali itu sekalian pembicaraan kita untuk fakta dan data Indonesia, dan sekaligus saya ingin memotivasi untuk kawan-kawan para dai yang ada di Jawa Timur, ya. Lihat ini, Syiah membuat silabus dakwah. Syiah buat silabus dakwah. Kalau dakwah itu apa yang disampaikan A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Silakan disertakan filmnya. Hasil dari data dan fakta yang ada ini, sebenarnya perkembangan Syiah ini sudah masuk ke semua lini dan boleh dikata sudah menggurita. Ya, tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam menangkal semua itu melalui satu kerja bersama. Ya, kita lihat sebentar ini data dan fakta dari acara Syiah. Nanti kita lanjutkan setelah melihat sekilas itu. Ini sebagai pegangan, mudah-mudahan Bapak Ibu jangan lupa khamsun kana alaihi ashabun Nabi SAW. 5 hal yang senantiasa dipegang oleh para sahabat radhiyallahu dalam rangka kita berjuang menegakkan kebenaran dan menangkal kebatilan. Jangan lupa 5 hal ini. Yang pertama adalah luzumul jamaah, jaga persatuan umatnya. Ya, umat ini harus jaga persatuannya supaya tidak ditembus oleh kelompok-kelompok aliran menyimpang ini. Satu. Yang kedua, ittiba'us sunnah, tegakkan sunnah, kaji sunnah, dalami sunnah, tegakkan sunnah.
karena ini akan menyelamatkan umat dari pengaruh azab menyimpang. Yang ketiga adalah tilawatul Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, dalami Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, dakwakan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, imaratul masajid, ramaikan masjid. Di mana saja kita berada, kita senantiasa terhubung dengan masjid. Kegiatan-kegiatan kita harus kita ramaikan masjid-masjid untuk membendung semua bentuk penyimpangan ini. Yang kelima adalah al-jihad fisabilillah, siap untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa untuk membela kebenaran Islam. Barangkali ini 5 hal yang penting untuk kita ingat dari apa yang disampaikan Imam Al-Auza'i dari pola perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, telah kita saksikan fakta dan data Syiah yang ada di Indonesia, dan ternyata mereka jumlahnya sedikit tetapi begitu militan, karena memang berdasarkan kebencian terhadap Ahlus Sunnah, dan bukan menutup kemungkinan bahwa yang terjadi di Irak, di Syam, pembantaian terhadap Ahlus Sunnah juga akan terjadi di Indonesia. Bagaimana kisah kejadian yang ada di Iran dan Irak, kita akan tampilkan tamu kita untuk memberikan testimoni ketika pertarungan antara Syiah dan Sunni yang dibantai oleh Syiah yang ada di sana kepada Al-Akh Abu Bakar. Beliau adalah bernama Al-Akh Abu Bakar, lahir di Baghdad, Irak, dan sampai sekarang warga negara Irak. 29 Juli tahun 86 sekarang menyelesaikan atau sedang studi S2 di perguruan tinggi Surabaya, dan pengalaman berorganisasi bergabung dengan Ansarul Jihad di Irak. Inilah sekilas biodata beliau. Kepada beliau dan Ustadz yang menerjemahkan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Thumma amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah al-'azim wa ta'atihi wa kathrati makhafatihi wa ittiba'i awamirihi, fa inna at-taqwa bidar al-muttaqin wa wasiyatullah fina wa fikum ajma'in. Pertama-tama saya mengajak kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah bekal kita yang sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya untuk nanti kita menghadap kepada Allah, penguasa seluruh alam. في بعض الأمر نريد نتكلم عن موضوع خطير يصيب كل الأمة الإسلامية وخصوصا في الشرق الأوسط. هذا الأمر هو هجمة رافضية شيعية على الأمة الإسلامية في الشرق الأوسط. وحقيقة سبب تركيزهم على الشرق الأوسط هو أن مركز الإسلام هناك، وأنهم يتكلمون هناك بلغة العربية،
واللغة العربية هي اللغة التي وصل بها الإسلام إلى أصقاع الدنيا البعيدة. فإذا غيروا أهل الإسلام أهل السنة في الشرق الأوسط، بذلك الشعوب الأخرى الغير عربية ستتبعهم من دون أي تعب. هذا السبب الرئيسي اللي خلاهم يركزون على البلدان في الشرق الأوسط. فشاءت الأقدار وسبحان الله أن يكون العراق، وأنا أخوكم أبو بكر من العراق وأسكن في منطقة مختلطة فيها من السنة وفيها من الشيعة من زمن بعيد. شاءت الأقدار أن تكون العراق هي مركز التقاء هذين الدينين من السنة ومن الشيعة. فتجد من القبيلة الواحدة، القبيلة العربية الواحدة، من هو سني ومن هو شيعي. فهذا الأمر ما كان في السابق يسبب مشكلة للأديان الموجودة هناك، ولكن الآن سبب لهم مشكلة كبيرة، والأمر هذا ازداد خطورة يوم بعد يوم، وصولا وخصوصا بعد أن وصلت الثورة الإيرانية في إيران. كما تعرفون حضراتكم الشيعة في إيران هم أغلبية، أو نستطيع أن نقول 60% أو أكثر من نصف الشعب في إيران من المذهب الشيعي، وخصوصا القومية الفارسية. القومية الفارسية في إيران أولئك من المذهب الشيعي. Sebagaimana kita ketahui semuanya, satu pergerakan yang intensif, agresif, yaitu Syiah, khususnya Syiah Rafidhah. Mereka konsentrasikan gerakannya itu di Timur Tengah. Kenapa mereka konsentrasikan gerakannya itu di Timur Tengah? Karena di Timur Tengah itu adalah pusat dari agama Samawi, agama Islam. Dan mereka juga gunakan bahasa Arab, sehingga terkesan apabila nanti seluruh Timur Tengah itu sudah bisa menerima Syiah, maka bangsa-bangsa lain itu akan dengan mudah mengikuti mereka, termasuk khususnya saya atau beliau ini yang berasal dari Baghdad, dari satu kawasan di mana bercampur antara ya di situ orang Syiah dan di situ juga orang Sunnah, sehingga sulit sekali kita dalam kehidupan sehari-hari itu membedakan satu sama lain siapa yang Syi'i dan siapa yang Sunni. Kemudian Syiah di Baghdad ini semakin kuat sekarang posisinya karena mereka berhubungan langsung dengan Iran. Setelah Iran memproklamirkan negaranya secara terang-terangan sebagai negara Syiah. Sebagaimana kita ketahui, di negeri Syiah Iran itu, di sana mayoritas adalah orang-orang Syiah. Boleh dikatakan secara persentase jumlah mereka itu adalah 60%. Sehingga kita yang ada di Baghdad sekarang sedang mengalami kesulitan penindasan dari pihak Syiah. فإحنا نتكلم عن التاريخ ما بين الشيعة والسنة، هو تاريخ قديم، وحقيقة الصراع ما بين السنة والشيعة ليس وليد اللحظة، كان بالسابق في معارك سابقة ومشهورة. على سبيل المثال حينما كانت الدولة الخلافة العباسية في بغداد، خصوصا نقول في بغداد لأن الصراع اللي يتركز دوما ويبدأ دوما في العراق ما بين السنة والشيعة يبدأ دوما في العراق. بالتاريخ هذا حصل قبل ما يقارب 7 قرون أو 6 قرون. عندنا الشيعة الموجودين في العراق وهم عرب أيضا، ويتكلمون بلغتنا وأشكالهم مثل أشكالنا وأجسادهم ولسانهم مثلنا، من أبناء جدتنا مثل ما يقال باللغة العربية. هؤلاء تعاونوا مع المغول الكفار البوذيين في ذلك الحين لإدخالهم إلى بغداد وعاونوهم بالخيانة. يعني هذه المسألة اللي خلت الكافر يدخل ويكون أخوهم بغرض إيصال بدعتهم إلى بغداد، هذا الشيء اللي خلانا وخلى جميع المسلمين في العراق نحذر من هذا الدين.
ونعرف أن هذا الدين في أي لحظة يستطيع أن يخدم بك ويقصيك أو يقتلك في أي لحظة يتمكن من عندك. فعلا دخل ابن العلقمي في السابق قبل قرون سابقة وأدخل الشيعة إلى بغداد، هذا الكلام قبل 6 قرون. وبعدها بدأوا قتلا في أهل السنة، بدأوا قتلا وأعملوا قتلا في أهل السنة، واستمروا إلى الشام، واستمروا إلى مصر، إلى أن أرسل الله المماليك وقضوا على المغول في ذلك الحين. والحمد لله رب العالمين أعان المسلمين وقبلت فتنة المغول في قبل القرون الماضية. Sedikit izinkan saya untuk menerangkan sejarah Syiah ini kenapa bisa masuk ke Baghdad. Sebagaimana kita ketahui, sejak zaman Daulah Abbasiyah, orang-orang yang berpaham Syiah ini masuk ke Baghdad dan mereka bekerjasama dengan orang-orang kafir untuk menguasai Baghdad, untuk membantai orang-orang Sunni yang ada di Baghdad. Kemudian di sanalah mereka kemudian bisa berkembang, bertahan dan berkembang, kemudian menyebar ke Mesir dan ke beberapa negara Timur Tengah yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, pusat peradaban Islam termaju di dunia itu adalah di Baghdad. Inilah yang membuat kita mengalami kesulitan, karena kita menghadapi mereka itu ya orang Arab juga, bahasa Arab juga, semua yang persis kita ini sebagai orang-orang Arab, sehingga sangat-sangat sulit membedakan antara orang Syiah dengan orang Sunnah, terutama yang ada di kalangan kami. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan informasi ini berguna untuk kita semuanya. Bagaimana kita bisa mempertahankan ya sungguh-sungguh pemahaman kita tentang akidah Ahlussunnah ini, agar kita bisa betul-betul bisa membedakan mana pemahaman Syiah dan mana pemahaman Ahlussunnah. بعد هذه الحادثة التاريخية الأليمة قبل قرون عديدة وسقوط الخلافة العباسية بسبب خيانات هؤلاء القوم، حاليا هذا الشيء تكرر في نفس البلد العراق وفي نفس المدينة بغداد. القوات الأمريكية حينما احتلت العراق استعانت بأحزاب من كل الطوائف، ولكن كان أبرز هذه الطوائف اللي كان متحمس لغزو العراق هم الشيعة. وهؤلاء الشيعة عاونوا القوات الأمريكية بكل ما يملكون من قوة، فابتداء بالمعلومات، ابتداء بالميليشيات مسلحة استجلبوهم من إيران، وبعض السياسيين اللي كانوا من الشيعة موجودين عند بشار الأسد في سوريا استجلبوهم وأدخلوهم للعراق بعد سقوط بغداد وقبيل سقوط بغداد على يد القوات الأمريكية. وهؤلاء بدأوا بمؤامرتهم الجديدة حول العراق وبدأوا بمجازرهم الجديدة وبعدة أساليب. فهم لديهم خطة استراتيجية، الخطة هي تغيير ديموغرافية المنطقة السنية وتحويلها بالكامل إلى شيعية، وهذه إحدى أهداف الثورة الإيرانية. فإحنا حتى إذا نريد نتكلم على أنه نهضة الشيعة الجديدة سببها نهضة الثورة الإيرانية الجديدة. الثورة الإيرانية هي اللي جلبت الشيعة في كل دول العالم الإسلامي. فعندنا من الثورة الإيرانية هذه بدأوا يحاربون العراق، يعني أول ما صعدت الثورة الإيرانية حاربوا الجيش العراقي السابق والنظام العراقي السابق تحت دعاوي نشر الثورة الإسلامية بأي معنى؟ بمعنى الشيعة بالطبع، بمعنى الاثنى عشرية بالطبع، وليس إسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وليس سنة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. فبالتأكيد هؤلاء بعد أن استكملوا مشوارهم في الثورة الإيرانية حاولوا أنه يصدروها إلى العراق، باعتبار أن العراق يمتلك نسبة من الشيعة. فدخلوا وحاربوا وقاتلوا، ولكن الحمد لله خاب كيدهم في ذلك الحين، والجيش العراقي السابق تصدى للمحاولات تلك، والدول العربية أيضا تعاونت في ذلك الحين بأسباب سياسية غير وارد، لا يوجد مجال لذكرها الآن. Begitulah setelah mereka punya posisi yang kuat di Baghdad, sekarang terulang kembali, maka mereka kemudian di zaman demokrasi ini mereka banyak yang masuk ke parlemen dan mereka ingin merubah ya demokrasi. Ya, saya terpaksa saya terjemahkan ini, demokrasi yang berbasis Ahlussunnah menjadi demokrasi yang berbasis Syiah. Begitulah terus-menerus mereka menguasai sampai kemudian bisa mendatangkan
pakar-pakar politik mereka, terutama yang berpaham Syiah, untuk menerangkan tentang Islam. Dan di sana juga diadakan pengajian-pengajian tentang keislaman. Sudah dapat dipahami, bukan pengajian keislaman berdasarkan ahli sunnah, tapi pengajian-pengajian berdasarkan Syiah. Lalu mereka menjadi kuat dan lalu terjadilah dari kalangan mereka itu, bila ada kesalahan sedikit saja dari kalangan ahli sunnah, mereka bunuh dan mereka bantai. Itulah strategi mereka. Mereka punya cara-cara bagaimana untuk berkuasa. Tetapi saudara-saudara sekalian, jangan takut. Ternyata usaha mereka itu gagal dan tidak berhasil secara sempurna, karena alhamdulillah mereka adalah ahli sunnah juga memperkuat barisannya untuk menghadapi mereka. Sebagaimana kita sekarang bahwa kota Mosul dan lain-lainnya itu sudah dibuat. Allahu Akbar. فكانت الشيعة بالعراق بعد سقوط الاحتلال الأمريكي المعول الأول للقوات الأمريكية، وكان اليد المساعد الأول للأمريكان. هناك طوائف أخرى، قوميات أخرى تساعد الأمريكان، ولكن هؤلاء كانوا يقاتلون لغاية أن يغيرون ديمقراطية العراق ويغيرون الشعب العراقي، يحولون أكثرية السنة إلى شيعة، أو إذا كان يبقى سني ولكن يجب أن يخدم مصالحهم ويجب أن يخدم سياساتهم، وأن لا يعترض أبدا، وأن يمشي فيما يقبلوه هم، وإلا يطرد أو يقتل أو يقصى ويتهم بالإرهاب وغيرها من التهم الموجودة في الأرض الحالية، تهمة الإرهاب وتهمة العنف وغيرها، فيتهمون أهل السنة بشتى الاتهامات ويعتقلوهم ويدخلوهم السجون ويعذبوهم إلى أن يستسلم أهل السنة ويغيرون ديانتهم أو يستسلمون لسياسة الأمر الواقع ويستسلمون لهذا الدين. Ya, kemudian mereka terus-menerus mengkader-kader orang ini, mengkader-kader orang, karena ini di sana juga berlaku demokrasi. Di sana mereka mengkader-kader banyak orang supaya bisa menguasai parlemen. Bagaimana parlemen di Irak itu menjadi parlemen Syiah, dan mereka sudah merencanakan untuk bisa menguasai Baghdad, menguasai Irak, dan mereka akan membantai, akan masukkan ke penjara orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. Mereka dalam hal ini bekerjasama dengan Amerika. Amerika bagaimanapun juga punya peranan yang sangat besar, sangat penting, dan mereka menjadikan orang-orang Syiah, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan di Irak itu sebagai boneka kaki tangan Amerika. Mudah-mudahan dengan ini kita semua pahami bahwa mari kita benci demokrasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وصيتي الأخيرة أن يتعظ الأخوة الإندونيسيين ما حصل في العراق، وأن يحذروا الشعب الإندونيسي من هذا الدين. في بادئ الأمر يبدأون أن يقولون إحنا أخوة وإحنا من الشعب الإندونيسي على سبيل المثال أو الشعب العراقي، ويعيشون معنا أجمل الحياة ويكونون أجمل الأصدقاء ولسانهم من أجمل الألسنة، ولكن عندما تظهر لهم أي مواجه قوة في السياسة أو في العسكرة أو في أي مجال في الدنيا مباشرة يظهرون سم الأفعى هذا ويظهرون خناجرهم ويطعنون المظهر. هذا ما يحدثه الشيعة في كل العالم وبطريقة ذكية واستراتيجية. فهؤلاء مدعومون من دولة وليس مدعومون من سكان الفضاء، لا بل هم مدعومون من دولة إيرانية تحت استراتيجية أن يشيعون كل العالم الإسلامي. فهؤلاء دربوا على هذا الشيء. فلهذا يا أخوة إذا وجدتم داعية شيعي حاولوا أن تدعوه بالمعروف، أن يوقف هذا الدعوة إلى دين آخر وتبديل دين السنة إلى دين آخر. وإذا وجدتم سياسي شيعي دخل إلى البرلمانات فهذا أيضا في يوم من الأيام يحلم أنه يحصل لقوميته ولدينه قوة تساعده أنه يطرد السنة ويحول دين الشيعة في كل أندونيسيا وفي كل العالم الإسلامي أو بما يستطيع هو. فلهذا هؤلاء عندهم أدوار متعددة، عندهم مسلحين وعندهم سياسيين وعندهم دعاة. هؤلاء أدوار متعددة ووحدة هدف. الهدف هو تحويل دين الإسلام من سنة محمد عليه الصلاة والسلام إلى عبادة القبور
إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، إلى ما يسمى بحب أهل البيت، وأهل البيت منهم براء، وأهل البيت رضوان الله عليهم منهم براء، والله الذي لا إله إلا هو. فقد سمعناهم أنهم يقولون أن أهل البيت أحلوا الزنا باسم المتعة، وأهل البيت منهم براء. وقد سمعناهم يقولون أن التقية دين ودين آبائي، ينسبون هذا الحديث لجعفر الصادق.